Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kembali kita bertemu di mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Insyaallah kita hari ini akan masuk tema pengantar hukum perlindungan konsumen. Pada materi ini kita akan membahas pengertian hukum perlindungan konsumen, kemudian asas dan tujuan perlindungan konsumen, serta hubungan pelaku usaha dan konsumen. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, perlu saya jelaskan sedikit mengenai perlindungan konsumen. Pada mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, kita akan banyak membahas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di dalam undang-undang tersebut akan dibahas beberapa, di antaranya pelaku usaha, konsumen, kemudian apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen, perlindungan konsumen, dan sanksi-sanksi administratif. Dalam kehidupan manusia, kita mengetahui bahwa manusia pada kehidupan manusia tidak terlepas di dalam kehidupan sosial. Artinya, satu sama lain Allah telah fitrahkan untuk berinteraksi, bertransaksi, saling tolong-menolong, saling berkenalan, ta'aruf. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran, banyak ayat yang Allah sebutkan mengenai bahwa manusia itu hubungannya adalah hubungan sosial. Salah satu firman Allah Azza wa Jal, Inna khalaqanakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan dari kalangan laki-laki dan perempuan dan bernasab-nasab agar kalian saling ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Tentunya dalam dunia usaha, dunia perdagangan pun sama. Ketika kita sebutkan ada konsumen, ada pelaku usaha. Kenapa dikhususkan kepada perlindungan konsumen? Karena konsumen sering dirugikan
dalam beberapa aspek. Mungkin kalian juga pernah merasakan, ya, atau diri saya pribadi pernah merasakan ketika kita berbelanja di online, ketika kita berbelanja di marketplace atau tempat belanja lainnya, kita mendapati, ya, kalau kita beli barang A umpamanya, seringkali yang dikirim itu adalah bukan sesuai pesanan. Atau beberapa kasus itu dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Entah warnanya yang tidak sama, entah mereknya yang tidak sama, atau hal-hal lain yang berkenaan dengan itu. Atau bahkan sudah transfer uang, ternyata barangnya tidak dikirim. Artinya konsumen ditipu dalam tanda kutip. Nah, oleh karena itu, kenapa pemerintah dan DPR itu membuat undang-undang ini? Ya. Satu, mungkin karena ada usulan dari masyarakat agar ada perlindungan. Agar ada perlindungan kepada konsumen. Ya. Kalau kita bahas Undang-Undang Nomor 8 ini tahun 99 mengenai perlindungan konsumen, ya. Pada bab 1 ketentuan umum, pasal 1. Ya. Ayat 1, pasal 1 ayat 1 ayat 2. Nah, menjelaskan perlindungan konsumen itu apa, kemudian konsumen itu apa, pelaku usaha itu apa, ya. Nah, nanti kita akan lebih banyak masuk ke dalam undang-undang ini. Nah, kita lanjutkan bahwa pengertian hukum perlindungan konsumen. Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat 2, yakni konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Ya. Jadi bentuknya itu ada dua, barang dan jasa. Ya. Produk itu ada dua, barang dan jasa. Nah, sedangkan menurut pendapat Ahmad Abdurrahman menyatakan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan atau pelayanan jasa. Contohnya mungkin barang herbal, ya, laptop, atau berbentuk barang lainnya, berbentuk fisik lainnya. Pelayanan jasa, travel, hotel, perjalanan haji dan umroh. Ya. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk bisa mendapatkan barang dan jasa hingga sampai adanya akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.
Menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusumatmaja, ya, kita masuk ke hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Nasution, hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain, berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Ya, jadi ada asas, landasan, dasar, ya, ada kaidah-kaidah hukum. Jadi asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur, ya, itu yang disebut dengan hukum konsumen. Dengan demikian, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Jadi semua ini, ya, itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Nah, setelah mendapatkan perlindungan hukum, dia akan mendapatkan kepastian hukum. Ya. Nah, tadi kita berbicara asas perlindungan konsumen. Apa yang dimaksud dengan asas? Ya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, Pasal 2, disebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Nah, kita akan membahas nanti asas, apa yang dimaksud dengan asas, ya. Nah, ada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan serta kepastian hukum. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Adapun asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan perilaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Ya. Dan dimaksud dengan asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, pemerintah, dalam arti material ataupun spiritual. Kemudian asas yang keempat adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan atau jasa dikonsumsi atau digunakan. Ya. Kita berikan contoh asas keamanan, susu formula. Ya. Aman gak buat bayi umur umpama di bawah 0 di bawah 0,6 bulan, ya. Untuk susu formula aman gak buat bayi? Kandungannya seperti apa? Jangan sampai
setelah bayi tersebut mengkonsumsi susu formula tersebut, akan terjadi masalah-masalah. Contoh misal mencret, atau muntah, atau panas, dan lain sebagainya. Begitupun keselamatan konsumen. Contoh mungkin, sebagai contoh ya, perhotelan, ya, dia harus menyiapkan tangga darurat bila terjadi kebakaran. Coba kita bayangkan kalau kita berada di lantai 30, kemudian terbakar gedung itu di lantai 2 atau 3. Nah, seperti apa kita menyelamatkan diri? Ya. Atau mungkin juga disiapkan peralatan kebakaran lainnya seperti hidran atau apar atau petugas-petugas yang kompeten, ya, di dalam gedung tersebut. Atau sebagai misal jasa transportasi, ya, pihak jasa harus memperhatikan keselamatan konsumennya. Sebagai contoh misal, drivernya itu dicek kesehatannya sebelum berangkat, ya, di tensi misal dicek apakah dia cukup tidurnya apa tidak gitu ya. Jadi di jalan itu tidak ada kendala-kendala, ya, yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Nah, semua ini untuk kepentingan konsumen. Ya, kita seringkali dirugikan dalam hal ini. Ya, sering kita dengarkan di puncak, ya, bisnya remnya blong gitu ya. Jadi rem blong itu rem yang pada bis itu tidak berfungsi. Kebayang kalau lagi nanjak mobilnya, remnya tidak berfungsi, akan mundur. Dan dia akan mungkin masuk ke jurang, akan menabrak orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, hal ini tidak diinginkan. Nah, makanya perlu juga dicek fisik mobil tersebut. Makanya di dalam di dalam transportasi mobil itu ada yang namanya KIR, ya, dicek layak gak dia jalan, layak gak dia operasional, seperti itu. Nah, yang selanjutnya asas kepentingan hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Ya. Nah, dengan demikian, kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 asas, yaitu yang pertama, asas kemanfaatan, yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keadilan yang kedua, yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan dan asas kepastian hukum. Ya. Apa sih tujuan perlindungan konsumen ini? Jadi apa sih tujuan perlindungan konsumen? Ya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 juga dijelaskan bahwa tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3, ya, huruf A, B, C, D, E, F, ya, yang selanjutnya kita akan bahas. Nah, tujuannya kenapa dibuat perlindungan konsumen ini? Agar meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kemudian mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
Kemudian selanjutnya meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Selanjutnya adalah menumbuhkan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan tanggung jawab dalam berusaha. Nah, ini yang paling penting. Ya. Seorang pelaku usaha itu harus memiliki sikap jujur. Ya. Di dalam menjual produknya. Nah, jika sikap jujur itu tidak dimiliki oleh seorang pelaku usaha atau pedagang, maka dia akan curang. Ya, akan curang. Nah, contoh misal, umpama ketika dia menimbang takaran, ya, 1 liter beras, ya, nah, dia lapisi bagian bawahnya, apa namanya, takaran itu, ya, dia lapisi bagian bawahnya sehingga tidak cukup sampai 1 liter, literannya dilapisin bawahnya. Atau dia menimbang, ya, dimainkan timbangannya, ya, entah itu bentuk digital atau timbangan manual, atau dia menggunakan bahan baku yang berbahaya untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk remaja, ya, secara umum pada masyarakat Indonesia. Nah, semua ini, ya, sikap jujur, sikap amanah itu dibutuhkan di dalam, ya, menjajakan usaha kita, di dalam kita menjual usaha kita. Dan ini adalah sifat-sifatnya kaum muslimin, orang-orang yang soleh, ya, yang tidak kalah penting juga bahwa seorang pelaku usaha itu harus bersikap tanggung jawab, ya, dalam usahanya. Ya, contoh misal ada yang keracunan, ya dia harus bertanggung jawab. Dia menggunakan bahan baku apa sehingga orang itu keracunan makanan, misal, atau dalam bentuk jasa, ya, mobilnya remnya blong sehingga jatuh korban, meninggal dunia misal, atau luka-luka misal. Pihak pengusaha atau pelaku usaha itu harus bertanggung jawab terhadap unitnya, terhadap drivernya, terhadap konsumennya. Nah, yang terakhir, F, meningkatkan kualitas dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang atau jasa. Nah, ini juga penting. Seorang pelaku usaha itu harus dia itu menjaga kualitas, ya, kualitas barangnya, kualitas jasanya. Kalau dia itu bergerak di bidang jasa, untuk kelangsungan usaha dia sendiri, ya.
untuk kelangsungan produksi barang atau jasa tersebut. Jadi bukan untuk siapa-siapa, untuk dia sendiri. Nah, ini kenapa diatur. Ya, pertama meningkatkan kesadaran, mengangkat harkat dan martabat konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menumbuhkan unsur kepastian hukum, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, kemudian yang terakhir meningkatkan kualitas. Nah, dengan demikian ya, jelas bagi kita bahwa begitu pentingnya ya undang-undang ini, perlindungan konsumen. Ya, kita ini adalah konsumen. Ya, semua produk yang ada di rumah kita adalah konsumen. Mulai yang terkecil, dari piring, dari sendok, ya, meja makan, lemari, baju, celana, kipas angin, tas, laptop, kasur, bantal, listrik, kabel, kipas angin, AC, ya, keramik, tembok, rumah, dan lain sebagainya. Ya, kita ini konsumen. Ya. Nah, untuk itu dibandingkan konsumen dan pelaku usaha, lebih banyak konsumennya. Nah, makanya perlu dilindungi. Seperti itu. Kemudian kita masuk hubungan pelaku usaha dan konsumen. Dalam pasal 1 ayat 3 ya, disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ya, maka jelas buat kita bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam undang-undang ini, ya, baik itu perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ya, baik itu jasa ataupun produksi. Nah, ini sangat riskan buat pelaku usaha. Ya, nah, ada bab tersendiri, ada bab sendiri mengenai pelaku usaha ini. Ya, karena
dalam berwirausaha bisa jadi kita menjalankan sendiri atau bersama-sama. Nah, kalau kita menjalani sendiri, berarti operasional, manajemennya, dan seterusnya itu kita kelola sendiri. Kalau bersama-sama, nah, berarti kesepakatan. Nah, biasanya kesepakatan itu untuk mufakat, untuk sepakat. Ya, ini riskan terjadi keributan. Ya, dan ini ada bab sendiri mengenai pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8, masih dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa konsumen adalah, kalau tadi dikatakan pelaku usaha, sekarang konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Ya, jadi jelas, siapa sih konsumen itu? Ya kita, pemakai barang dan jasa. Bentuknya seperti apa? Ya yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang ada di mall, yang ada di pasar, yang ada di marketplace, yang ada di online, yang ada di toko-toko online lainnya. Baik itu berupa barang ataupun jasa. Tadi disebutkan pelaku usaha dan konsumen. Nah, seperti apa hubungannya? Hubungan pelaku usaha dengan konsumen dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan langsung dapat terjadi apabila antara pelaku usaha dan konsumen langsung terikat karena adanya perjanjian. Yang mereka buat atau karena ketentuan undang-undang. Jadi, hubungan langsung dapat terjadi apabila antara pelaku usaha dengan konsumen langsung terikat karena adanya perjanjian. Ya, kita ketahui bahwa konsumen itu ada dua ya. Pertama, konsumen yang tengah-tengah. Kemudian konsumen itu konsumen akhir. Apa yang dimaksud dengan konsumen tengah-tengah dan konsumen akhir? Kalau konsumen tengah-tengah, dia itu adalah perantara. Dijual lagi. Jadi dia membeli sebuah barang atau jasa, kemudian dia menjual kembali kepada konsumen akhir. Nah, kita ini adalah konsumen akhir. Apa yang ada di dalam rumah kita, baju yang kita pakai, laptop yang kita pakai, gelas yang kita gunakan, kipas angin yang kita gunakan. Nah, itu adalah konsumen akhir. Kita ini adalah konsumen akhir. Nah, biasanya konsumen akhir itulah yang paling banyak mendapatkan kerugian daripada konsumen tengah-tengah. Jadi konsumen tengah-tengah itu dia menjual lagi kepada konsumen akhir. Contoh di pasar, ya, dia ngambil ke produsen sebagai misal, kemudian dijual lagi di pasar atau di marketplace atau di toko online lainnya. Pada hakikatnya dia juga adalah konsumen dari produsen. Kalau kita sebut saat ini itulah reseller atau distributor atau agen dan seterusnya. Nah, yang menggunakan produk itu atau jasa itu disebut konsumen akhir. Ya, dengan demikian jelas siapa konsumen, siapa pelaku usaha itu. Nah, kalau dikatakan di atas hubungan langsung karena adanya perjanjian, biasanya ada agreement. Ya,
kontrak kerjasama antara A dan si B. Ya, mungkin coba kita berikan contohnya. Dalam sebuah pabrik itu ya, dia bekerja sama dengan workshop las atau pembuatan lemari atau pembuatan barang-barang yang dia bergerak di bidang las, ya, lemari besi atau pagar besi, atap besi dan seterusnya. Nah, biasanya mereka kalau PT itu agar pekerjaan dia itu terukur, kapan selesainya, kapan dikerjakan, prosesnya bagaimana, safety-nya bagaimana, budgetnya gimana, biasanya mereka terukur. Sehingga ada perjanjian-perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Seperti itu. Nah, hubungan konsumen antara pelaku usaha dan konsumen yang sering terjadi, ya, sebelum kita masuk itu, apabila hubungan itu terjadi dengan perantara pihak lain, maka terjadi hubungan tidak langsung. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Pada dasarnya berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan karena keduanya saling membutuhkan dan saling interdependensi. Ya, kalau kita saat ini disebutnya calo, perantara atau broker, ya, calo atau broker. Nah, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen yang sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga barang dan atau jasa tanpa diikuti dengan tindak lanjut dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Nah, biasanya seperti ini perjanjian-perjanjian lisan, riskan konflik di tengah jalan. Sangat riskan konflik. Untuk itu, maka diperlukan perjanjian-perjanjian secara tertulis agar kedua belah pihak itu terikat. Nah, seperti apa surat perjanjiannya? Nah, ini dalam pasal 1313 KUHP, yaitu dijelaskan ya. Surat perjanjian menurut pasal 1313 KUHP, suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ya. Jadi saling mengikat satu orang atau banyak orang. Sedangkan untuk syarat sahnya suatu perjanjian ditegaskan dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ya. Dia tidak dipaksa, dia sudah dewasa, ya. Kemudian suatu hal tertentu, jadi produknya apa, kegiatannya apa, dan untuk apa gitu kan, perjanjian ini untuk apa gitu, apakah sebuah produk atau jasa. Atau yang keempat, suatu sebab yang halal. Ya, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita pengantar hukum perlindungan konsumen. Yang pada intinya hukum perlindungan konsumen ini pertama, konsumen mempunyai kepastian hukum ketika dirugikan oleh pelaku usaha. Kemudian yang kedua, konsumen paham, ya, ketika dia dirugikan dia harus kemana, ya, dia harus seperti apa, ketentuannya bagaimana. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa, ya,
itu memberikan pemahaman kepada konsumen agar mereka mengerti haknya, tanggung jawabnya. Kalau dia konsumen, mengerti haknya, ya. Kalau dia pelaku usaha, mengerti tanggung jawabnya, ya, berlaku jujur, dan seterusnya. Nah, terakhir kita akan melihat seperti apa sih gambaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ya. Nah, menimbang, mengingat, menetapkan, ya. Nah, ini pasal 1, ya, bab 1 ketentuan umum. Nah, bab 1 membahas mengenai dalam undang-undang ini dimaksud, ya, konsumen, pelaku usaha gitu ya, barang, jasa, promosi, impor, ekspor, lembaga perlindungan, klausula, badan penyelesaian sengketa, badan perlindungan konsumen, menteri, dan seterusnya. Asasnya seperti apa? Nah, itu di pasal 2, pasal 3, ya. Kemudian hak dan kewajiban konsumen ada di pasal 4, pasal 5, hak dan kewajiban pelaku usaha ada di pasal 6. Nanti silakan dibaca pasal 7. Ya. Nah, ini bab keempat, perbuatan dilarang bagi pelaku usaha apa saja. Nah, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa. Ya. Nah, huruf A tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini nggak boleh. Nah, kalau kita sebagai pelaku usaha. Nah, pasal 9 masih larangan-larangan, pasal 10 masih larangan, pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ini masih larangan-larangan untuk pelaku usaha. Ya. Seperti itu. Ini pasalnya, ini ayatnya, ini huruf. Kemudian bab 5 ada ketentuan pencantuman klausula baku. Ya. Pasal 18 klausula baku. Kemudian bab ke-6 tanggung jawab pelaku usaha pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Pembinaan dan pengawasan pasal 29, ya. Pasal 30. Kemudian Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN, ya. Nah, BPKN ini adalah salah satu badan yang ikut membuat dan merumuskan undang-undang ini. Jadi dimintain saran dan usul. Ya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, nama, kedudukan, fungsi dan tugas, ya. Kalau pengen membuat badan, silakan dibaca. Susunan organisasi keanggotaan pasal 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ya. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pasal 44. Penyelesaian sengketa pasal 45. Ya, nanti dibaca aja masing-masing pasalnya, pasal 1, pasal 45 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ya. Kemudian pasal 46, ya, ayat 1 huruf A, B, C, D, nanti silahkan dibaca. Kemudian penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga ada pasal 47. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pasal 48. Penyelesaian sengketa konsumen pasal 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Ya, penyidikan, ya. Ya. Nah, ini adalah sanksi-sanksinya. Sanksi administratif, sanksi pidana, ya. Nah, 2 miliar bila melanggar pasal 8, 9, 10, ya. Tentuannya pasal 11,
pasal 12, maka dia akan didenda 500 juta ketika dia melanggar. Pasal 63, nah, ketentuan peralihan, pasal 64 penutup, ya. Nah, ini disahkan tanggal 20 April 1995 oleh Bapak Yusuf Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, dan di dokumentasi di Sekretariat Negara Republik Indonesia. Ketika itu sekretaris negaranya Akbar Tanjung. Nah, ini ada penjelasan lembar negara Republik Indonesia tahun 99 nomor 42, penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia, umpama sebagai contoh pasal 1 ya, umum. Jelaskan ya. Nah, kemudian pasal demi pasal 1 angka 1 cukup jelas, angka 2 jelaskan. Jadi penjelasan-penjelasan yang di per pasal-pasal itu adanya di sini. Ya, cukup jelas. Angka 9 lembaga yang dibentuk dan seterusnya. Ini penjelasan-penjelasan yang ada di pasal. Ya. Yang ada di pasal, yang ada di ayat, yang ada di huruf. Ya, ini penjelasan-penjelasan yang belum jelas. Jadi nanti kalau ada yang tidak dipahami, nanti dilihat di penjelasan ini. Demikian. Mungkin itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke tutorial 1. Jadi tutorial 1 ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 atau materi tadi, asas, prinsip-prinsip, dasar, tujuan, dan seterusnya itu nanti akan kita kupas di pertemuan berikutnya. Ya, bentuknya nanti akan saya berikan tugas. Mungkin itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.